Aturan terbaru, pemilik kartu KKS lama akan mencairkan bantuan PKH dan BPNT lebih sedikit dibandingkan dengan kartu KKS baru. Artinya, saldo yang masuk di kartu KKS baru akan menerima saldo yang lebih banyak ketimbang kartu KKS lama karena dampak kebijakan baru Kementerian Sosial. Selain itu, ada informasi penting terkait kemungkinan penerima PKH periode September-Oktober akan menerima lebih sedikit dibandingkan yang diterima tahap sebelumnya. Nah, sebelum teman-teman merasa heran jika saja bantuannya berkurang, mungkin ada baiknya untuk mengetahui alasan kenapa bantuan PKH tidak seperti jumlah yang biasanya diterima di tahap-tahap sebelumnya. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, saya akan segera kembali menginformasikan kepada teman-teman semua setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga selalu ada kabar baik di pekan pertama bulan September ini. Nah, info menarik terkait dengan perkembangan proses penyaluran di aplikasi 6NG bagi penerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Pada bulan September ini ada beberapa penjadwalan penyaluran yang diproses, yaitu yang pertama proses pencairan PKH tahap 5 periode salur September-Oktober di kartu KKS, BRI, BNI, BSI, Mandiri. Yang kedua proses pencairan PKH tahap 3 periode salur Juli-September untuk pencairan ex penerima POS yang dialihkan ke kartu KKS. Yang ketiga, proses pencairan BPNT tahap 6 periode salur September-Oktober di kartu KKS, BRI, BNI, BSI, Mandiri. Yang keempat, proses pencairan BPNT tahap 3 periode salur Juli-September untuk pencairan ex penerima POS yang dialihkan ke kartu KKS. Secara periode salur, bansos proses pencairan ini dijadwalkan bersamaan dengan pencairan bantuan PKH yaitu pada bulan September 2024. Update terbaru untuk penyaluran per 3 bulan ex penerima POS yang dialihkan ke kartu KKS menunjukkan bahwa proses ini sudah dalam tahap pembukaan rekening kolektif. Beberapa daerah telah melaksanakan pembukaan rekening dan didistribusikan kartu KKS-nya dan buku tabungannya. Nah, berarti KPM yang selama ini menerima di kantor pos akan dialihkan penyalurannya ke Bank Himbara. Dalam artian KPM ini akan mencairkan bantuan di kartu KKS-nya. Nah, berhubung KPM akan dibuatkan rekening baru secara kolektif dan tentunya diberikan buku tabungan dan kartu KKS terbitan baru yang diterbitkan di bulan Agustus atau September 2024. Dan oleh karena penerima KKS baru merupakan peralihan dari PT POS yang mencairkan bantuannya per 3 bulan, otomatis yang diterima per sekali pencairan lebih banyak dibandingkan dengan penerima reguler yang pencairan per 2 bulan di kartu KKS. Sebagai contoh teman-teman, bagi KPM pemegang KKS lama yang diterbitkan tahun 2017 hingga KKS 2024 terbitan antara Januari hingga Juli yang menerima secara reguler per 2 bulan, tentunya menerima bantuan BPNT Rp400.000. Berbeda dengan pemegang KKS baru terbitan baru sekitar Agustus-September 2024. Karena KPM peralihan dari PT POS maka akan mendapatkan bantuan BPNT Rp600.000 pada pencairan tahap 3 di kartu KKS barunya. Begitupun juga dengan PKH bagi penerima PKH reguler yang menggunakan KKS lama terbitan 2024 bulan Juli ke bawah karena mencairkan bantuan PKH per 2 bulan. Tentunya jumlah sekali pencairan itu berbeda dengan yang mencairkan di kartu KKS baru yang peralihan dari PT POS. Misalnya untuk bantuan PKH balita atau APRAS yang cair di KKS lama adalah Rp500.000 dengan asumsi pencairan per 2 bulan. Sedangkan yang cair di KKS baru bagi KPM peralihan POS untuk kategori PKH balita atau APRAS yang dicairkan Rp750.000 dengan asumsi pencairan per 3 bulan. Namun di sini teman-teman perlu dipahami baik yang cair per 2 bulan di KKS lama maupun yang cair per 3 bulan di KKS baru untuk KPM peralihan dari PT POS. Namun jumlah bantuan per tahunnya itu tetap sama dalam setahunnya. Misalnya untuk bantuan balita atau APRAS per tahunnya itu Rp3 juta. Yang membedakan hanyalah periode salurnya yang berbeda. Nah, mungkin di sini bisa dipahami ya teman-teman.
antara jumlah nominal yang diterima bagi pemegang KKS lama dan juga pemegang KKS baru yang peralihan dari PT Pos itu akan tetap sama jumlahnya atau nilainya dalam setahunnya. Nah, informasi mengenai pencairan program Keluarga Harapan atau PKH periode September-Oktober 2024, beberapa penerima mungkin akan mendapati jumlah bantuan yang diterima itu berkurang dibandingkan periode sebelumnya. Ada beberapa alasan yang bisa menjelaskan mengapa hal ini terjadi, yaitu yang pertama penyesuaian data penerima. Pemerintah secara berkala melakukan verifikasi dan validasi data penerima PKH untuk memastikan bantuan diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, jika dalam proses ini ditemukan bahwa kondisi ekonomi atau status sosial penerima berubah, misalnya penghasilan keluarga meningkat atau ada anggota keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat, maka jumlah bantuan bisa disesuaikan atau bahkan dihentikan. Kemudian yang kedua, perubahan komponen bantuan. Nah, PKH terdiri dari beberapa komponen bantuan yang disesuaikan dengan kondisi keluarga, seperti jumlah anak yang bersekolah, balita, lansia, atau penyandang disabilitas. Jika ada perubahan dalam jumlah atau status anggota keluarga, misalnya anak yang lulus sekolah atau balita yang beranjak dewasa, maka komponen bantuan yang diterima juga akan berkurang. Misalnya jika anak KPM yang sebelumnya itu terdaftar sebagai siswa SMA telah lulus dan datanya tidak lagi aktif di Dapodik, bantuan untuk kategori tersebut akan berhenti sehingga mengurangi jumlah bantuan yang diterima. Kemudian teman-teman, alasan yang ketiga, kematian anggota keluarga. Nah, penurunan jumlah anggota keluarga yang memenuhi syarat seperti lansia yang ada di KK yang meninggal dunia juga akan mengurangi nominal bantuan PKH yang akan diterima. Misalnya jika sebelumnya KPM menerima bantuan untuk 2 lansia dan salah satu lansianya itu meninggal dunia, maka bantuan akan berkurang sesuai dengan perubahan jumlah kategori yang memenuhi syarat. Oke teman-teman, selanjutnya alasan yang keempat, perubahan usia bagi anak usia dini. Nah, bantuan untuk anak usia dini di bawah 6 tahun akan berhenti jika anak tersebut telah melewati batas usia dan belum masuk ke jenjang sekolah dasar yang dapat mengurangi nominal bantuan yang diterima. Berikutnya alasan yang kelima, terjadi perubahan kebijakan. Pemerintah dapat melakukan perubahan kebijakan terkait dengan skema bantuan PKH, misalnya perubahan kriteria kelayakan, besaran bantuan per komponen, atau frekuensi pencairan. Nah teman-teman, dengan memahami alasan-alasan mengenai perubahan bantuan yang bisa saja terjadi penurunan bantuan KPM, perlu memastikan bahwa data kependudukannya dan informasi anggota keluarga yang terdaftar di DTKS selalu diperbarui dan sesuai dengan kondisi yang terkini. Misalnya segera setelah melahirkan, pastikan bayi tersebut didaftarkan ke DTKS agar dapat menerima bantuan yang sesuai. Dengan memahami alasan-alasan tadi, diharapkan penerima bantuan PKH dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi dan tetap mendapatkan manfaat dari program ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau yang berlaku. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman untuk informasi mengenai bantuan yang cair di KKS yang bisa saja berbeda jumlah nominalnya dilihat dari KKS lama dibandingkan dengan KKS baru yang diterbitkan bagi KPM peralihan dari PT Pos. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.